Bismillahirrahmanirrahim. Nyonggo lakoni urip. Sukmoko pancen wis dadi kodo lan kodare aku. Masih sewu iso nyingkirni, ora bakal iso geser. Ora usah engkres, amarga Gustine murah tur welas asih. Jaga. Selamat datang kembali di Nasura channel YouTube. Saya Nasura akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri dengan akun Twitter Nasura101 dengan judul Jagrak, based on true story. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Semua telah menjadi terlambat saat satu-satu mereka menunjukkan wujudnya dari balik daun. Mereka keluar dari balik daun dan langsung berdiri, mengepung sapu jagat. Mereka berdiri dari jarak tidak kurang 5 meter. Orang-orang berpakaian serba putih yang wajahnya begitu tenang. Mata mereka begitu teduh, seteduh hutan larangan. Namun, sorot mata mereka tajam dan penuh misteri, tak terbaca. Mereka begitu tenang, namun mata mereka tidak berkedip menatap sapu jagat. Sapu jagat pun hanya terpaku, membeku di tempatnya berdiri. Dia sebetulnya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin orang-orang yang auranya begitu gelap dan mengancam saat berada di dalam tanah, namun saat menampakkan wujud aslinya, mereka begitu tenang dan teduh. Auranya begitu putih dan mengayomi. Meski benar tatapan mereka tajam dan penuh misteri, namun sapu jagat tidak merasakan ancaman apapun. Sapu jagat berpikir keras, mencoba mencerna siapa sebenarnya mereka. Sukma sapu jagat pernah dikurung di sini beberapa waktu lalu, namun tidak pernah bertemu mereka. Sukmanya dikurung di sini oleh sang pemimpin karena dia menolak membunuh seseorang yang tidak bisa ditangani oleh ketujuh pasukan bayangan sekalipun. Bukan karena memiliki ilmu tinggi, tapi karena memiliki weton yang hanya bisa dikalahkan oleh orang sekelas sapu jagat. Entah berapa lama mereka hanya membeku, saling tatap, ketika mereka dikejutkan oleh kemunculan guru sapu jagat. Gurunya yang telah dilempar dari area itu rupanya dapat masuk kembali. Gurunya langsung membenarkan letak berdirinya, merapikan pakaiannya dan mengangguk hormat. Bibirnya berucap salam dan memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mereka berdua timbulkan, lalu menyampaikan bahwa kedatangan mereka berdua bermaksud baik. Pada saat itulah sapu jagat langsung menekuk lututnya. Semua yang ada di situ tampak terkejut, termasuk gurunya. Wajahnya menunduk dan berkata, "Saya mohon maaf beribu maaf. Saya menghaturkan salam hormat saya kepada Anda sekalian. Semoga Anda sekalian berkenan menerimanya." Begitu sapu jagat berbasa-basi, salah satu dari mereka maju ke depan mendekati sapu jagat, seorang yang paling berwibawa dari mereka semua. "Berdirilah Gusti Putri, hamba mengerti dan paham betul siapa Anda. Anda adalah Nyai Sapu Jagat, putri dari Gusti Pangeran Simat dan Gusti Putri Saadah." Sapu jagat nampak terkejut. Dia mengangkat kepalanya, menatap tajam laki-laki di hadapannya yang ditatapnya nampak canggung. "Mohon ampuni hamba, karena hamba sebetulnya tidak menyadari bahwa Anda telah dijadikan jagrak. Jadi
Saat pertama kali Anda masuk wilayah hamba, hamba melihat wujud Anda yang lain. Sapu jagat nampak tersenyum kecil mendengar penjelasan laki-laki di hadapannya. Saya tidak bisa berdiri karena saya datang memang hendak memohon pertolongan. Akhirnya sapu jagat menyampaikan maksudnya. Yang diajak bicara nampak canggung. Terbersit untuk meraih bahu sapu jagat dan membimbingnya untuk berdiri. Tapi gadis muda di hadapannya terlalu berwibawa hingga laki-laki ini tidak memiliki keberanian. Akhirnya diputuskannya untuk duduk. Dia pun duduk bersila dan merapikan pakaiannya, nampak canggung. Semua laki-laki yang berdiri tidak jauh dari situ juga melakukan hal yang sama, termasuk guru sapu jagat. Ketika semua orang sudah duduk, laki-laki ini berucap, "Apa yang sekiranya dapat hamba lakukan untuk Nimas, pasti saya lakukan." Sapu jagat nampak tersipu dan canggung mendengar jawaban laki-laki di hadapannya. Sesungguhnya saya tidak pantas memohon hal ini, tapi saya tidak memiliki cara lain yang lebih baik. Sungguh, saya tidak ingin merepotkan Anda, tapi cara lain itu hanya pertumpahan darah. Di situ sapu jagat berhenti bicara. Sorot matanya nampak menyimpan amarah dan duka. Kengerian juga terpancar di sana. Mereka sudah tidak bisa diajak bicara, meminta untuk tinggal di wilayah Anda atau perang. Jika perang, orang-orang yang tidak bersalah pasti akan menjadi korban. Apa ini ada hubungannya dengan pembangunan sebuah kawasan di kota B? Tanya laki-laki itu. Sapu jagat nampak terkejut. Dia benar tidak menyangka laki-laki ini akan tahu sejauh ini. Tentu saja hamba mengetahuinya, Nimas, karena saat mereka mengurung Nimas, hamba menyelidikinya. Iya benar, ini ada hubungannya dengan itu, jawab sapu jagat singkat. Selama mereka bersikap baik dan mau ikut aturan hamba, hamba tidak keberatan, Nimas. Jawaban laki-laki di hadapannya benar-benar sungguh tidak disangka. Izin tanpa syarat benar-benar tidak disangka. Anda tidak perlu heran, Nimas, karena hamba tahu betul siapa ayah Anda, Nimas, dan siapa guru beliau. Kami punya hubungan yang sangat baik, jadi hamba sangat senang bisa membantu. Setiap apa yang dipikirkan sapu jagat selalu terbaca. Sapu jagat nampak semakin canggung dan tidak bisa berucap apa-apa. Dia hanya benar-benar tidak menyangka akan semudah ini. Nimas, sudahlah, tidak usah sungkan. Sudah cukup segala penderitaan yang Nimas alami. Sudah waktunya Nimas beristirahat. Nimas harus mbalelo. Mbalelo? Sapu jagat benar-benar tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bagaimana mungkin dia bisa mbalelo dari mereka? Bisa, Nimas. Karena Nimas ditakdirkan untuk bisa keluar dari sini. Nimas lahir dengan weton yang dianugerahi kemampuan untuk bisa mengalahkan mereka. Sapu jagat semakin tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa Nimas tidak lelah terus jadi budak? Jika Nimas tidak melakukan perintah, Nimas selalu disiksa. Bahkan mereka juga menyiksa orang-orang yang Nimas sayangi dan berusaha melindungi Nimas. Mungkin jika sepenuhnya aku bisa hilang bersama mereka seperti yang mereka inginkan, sepenuhnya bisa jadi budak, keadaanku akan lebih baik. Sapu jawab menjawab setengah berbisik. Nampak nada lelah dan putus asa dari suaranya. Ada setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Itulah yang hamba maksud, Nimas. Nimas tidak akan pernah bisa mengalah dan membiarkan diri Nimas hilang bersama mereka, karena sukmamu adalah takdirmu. Meski 1000 nyawa berusaha menggeser sukmamu, itu tidak akan mampu menyisihkan sukmamu dari ragamu.
Sapu jagat tertegun, waktu seolah berhenti, sementara gurunya membisu di sampingnya. Suasana menjadi begitu hening, bahkan sangat hening. Gemerisik dedaunan pun membisu. Alam seolah-olah menyetujui apa yang dikatakan oleh laki-laki penguasa hutan larangan. Entah berapa lama hal itu terjadi, hingga akhirnya laki-laki itu kembali berucap dan memecah keheningan. Nimas, berpuasalah selama 7 purnama, dan selama itu juga Nimas tidak boleh tidur. Semoga itu akan menjadi jalan untuk kemerdekaanmu. Bersama dengan ucapannya, seolah alam juga memberi perintah. Tiba-tiba angin datang dengan begitu kencang, menerbangkan apapun yang ada di situ. Kabut hitam dan tebal datang secara tiba-tiba, dan pandangan mereka terhalang. Sebuah pusaran angin menggulung Sapu Jagat dan gurunya, mendorong tubuh keduanya masuk ke dalam pohon. Samar-samar Sapu Jagat melihat laki-laki itu berdiri. Begitu juga orang-orang yang tadi duduk di hadapannya, mengangguk hormat, seolah itulah cara mereka menghormati kepergiannya dari tempat itu. Mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan angin ribut yang sedang terjadi. Sapu Jagat bahkan belum mengucapkan terima kasih, tapi mereka seperti sudah kehabisan waktu dan didorong pergi. Nimas tidak perlu mengucapkan terima kasih, dan Nimas boleh datang kapan saja Nimas mau. Terdengar suara laki-laki itu berbisik sopan di telinganya. Sapu Jagat mengangguk pasti, seolah laki-laki yang sedang berbicara ada di hadapannya, dan pembicaraan itu berakhir di situ. Bersamaan dengan itu, mereka sudah keluar dari pohon. Tanpa mereka sadari, waktu sudah lewat tengah malam. Begitu perbedaan waktu dengan dimensi lain memang sangat kentara. Kita bisa saja hanya beberapa menit di sana, tapi di dunia kita sudah sehari semalam. Entah berapa lama keduanya bersandar dan merebahkan lelah. Keduanya hampir terlelap ketika keduanya mendengar suara ringgit kuda. Serta merta si putih dan si hitam sudah berada di depan mereka bersama keretanya. Terparkir manis di aspal jalan di depan mereka. Saat itulah keduanya menyadari bahwa hari telah menjadi gelap. Keduanya bergegas menaiki kereta. Ketika keduanya sudah duduk di balik kemudi, Sapu Jagat menghentak tali kekangnya. Kedua kuda itu meringkik dan berlari, menembus pekatnya jalan beraspal di area hutan larangan. Hampir pagi ketika keduanya memasuki area perumahan kediaman Wisanggeni. Beberapa saat kemudian, kereta kuda itu berhenti di depan kediaman Wisanggeni. Suasana sangat lengang karena memang masih dini hari. Keduanya turun dari kereta. Sapu Jagat mencium kedua kudanya, berbisik samar, "Kang Putih, Kang Ireng, matur suwun, sangat panjenengan sekalian sudah menjagaku. Monggo katuran rehat." Kedua kuda itu seolah mengerti dengan bisikan tuannya, meringkik sambil mengangguk-angguk. Sapu Jagat pun melepas pelukannya. Sebelumnya mengecup keduanya berkali-kali. Setelahnya mundur beberapa langkah, mengangguk hormat, seolah sedang mengucapkan selamat jalan kepada kedua kuda yang sangat disayanginya. Kuda yang menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Itu adalah hadiah dari ayah bundanya di ulang tahunnya yang kelima. Gurunya masih tertegun saat Sapu Jagat membalikkan tubuhnya. Abi. Gurunya terhenyak dengan panggilan Sapu Jagat. Beliau geragapan menjawab, "Mari kita masuk, Abi." Sapu Jagat mempersilahkan gurunya masuk setelah membuka gerbang. "Tidak, Nimas, aku akan langsung pulang." "Oh ya, Nimas, yakin tidak akan kembali ke rumah sakit?" Sapu Jagat tersipu. "Abi lebih tahu keadaan saya,
Tapi percayalah, saya baik-baik saja. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan koyakan-koyakan di sebagian tubuhnya, sahut gurunya. Sapu Jagat menunduk dan berkata, ada binahong di halaman belakang, ada ginseng dan kunyit asam juga di kotak obat saya. Saya juga bisa ke apotik membeli beberapa hal jika diperlukan. Gurunya Sapu Jagat mendengar penjelasan muridnya yang panjang lebar. Muridnya memang selalu memiliki pertimbangan sendiri. Mungkin dia tidak ingin terlalu mengundang perhatian. 1000 nyawa yang bersarang di tubuhnya juga memang harus sedikit dijauhkan dari bingar-bingar rumah sakit. Entah mengapa, beliau memiliki firasat buruk terhadap apa yang terjadi di rumah sakit kemarin, saat Sapu Jagat memerintahkan mereka untuk memasuki raganya sambil berlari. Karena sesuatu yang sangat mendesak, beliau merasa banyak orang-orang yang terkena imbasnya. Gurunya meninggalkan kediaman Wisanggeni setelah berpamitan kepada Sapu Jagat. Sebelum pergi, beliau juga berpesan untuk mempertimbangkan pesan dari penghuni hutan larangan. Sapu Jagat hanya mengangguk hormat dan menunduk mendengar pesan gurunya tanpa berani mengangkat kepalanya. Gurunya menepuk bahu muridnya, setelahnya melangkah gontai meninggalkan tempat itu. Sapu Jagat masih menatap punggung gurunya hingga hilang dari pandangan. Sapu Jagat memasuki gerbang dan menutup pintunya. Dia langsung masuk dan menembus pintu, seolah pintu rumah telah terbuka. Ngeri menyaksikan hal ini. Orang-orang Belirmu memang kadang tingkahnya mengerikan. Begitu ada di dalam rumah, Sapu Jagat sangat terkejut karena Wisanggeni berdiri di sana, di balik pintu. Sapu Jagat hampir menabrak tubuh Wisanggeni jika Wisanggeni tidak mundur beberapa langkah. Dia sangat canggung melihat pamannya berdiri di sana. Dia tahu pamannya pasti marah dan kecewa karena dia telah melanggar pantangan. Sesungguhnya, tantangan bagi Sapu Jagat dan seluruh keluarganya menggunakan kelebihannya selama masih ada jalan untuk melakukan sesuatu secara fitrah. Karena buat mereka, itu arogansi dan kesombongan. Jadi, begini caramu masuk rumah dan menyembunyikan dirimu di dalam almari. Karena kau ingin menjaga kami dan tidak ingin melibatkan pamanmu ini. Suara Wisanggeni datar tanpa ekspresi, namun itu cukup membuat Sapu Jagat gemetaran. Dia memang sangat sungkan kepada pamannya. Apalagi dia tertangkap basah melanggar pantangan. Sapu Jagat langsung berlutut, wajahnya tertunduk. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia merapikan bajunya kemudian berkata sambil menunduk, baiklah, kita sudahi dulu kisah Jagrak kali ini. Bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.